Mulai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yaitu akan mempresentasikan tentang tugas besar kami yaitu di mata kuliah Sistem Pengolahan Sinyal. Next. Di sini ada nama anggota kelompok kami yaitu yang pertama Jaya Ayu Fatmasari dengan NRP 20422211083. Yang kedua ada Afi Faruk dengan NRP 20422211093. Yang ketiga ada Adrian Yaret Immanuel dengan NRP 20422211080. Yang keempat Muhammad Saifuddin Zuhri dengan NRP 20422211090. Yang kelima yaitu Kuratu Ainin dengan NRP 20422211102. Dan yang terakhir ada Lailiatul Farihatus Sabila dengan NRP 204222113. Nah, di sini ada sensor yang kami gunakan, itu totalnya ada 9. Yang pertama ada sensor infrasonik, yang kedua akselerometer, yang ketiga ADCP, yang keempat sensor getaran, yang kelima sensor tekanan, yang keenam sensor HR radar, yang ketujuh sensor water level, yang kedelapan sensor ultrasonik, dan yang terakhir adalah sensor gelombang. Next. Baik, selanjutnya ini adalah referensi jurnal yang kami ambil. Yang pertama yaitu pengukuran gelombang air laut menggunakan akselerometer pada PSOC untuk deteksi parameter tsunami. Nah, di jurnal yang kami temui ini, di sini sudah terdapat persamaan dari sensor akselerometer, mulai dari persamaan yang 2.1, 2.2, dan juga 2.3. Dan di situ juga tidak hanya ada akselerometer, tapi di situ juga dijelaskan mengenai pergerakan buoy. Kemudian juga dijelaskan mengenai sensor giroskop dan juga ada pengaplikasiannya dari MATLAB itu sendiri. Nah, karena di sini kita tidak menggunakan MATLAB, maka kita tidak mengimplementasikan hal tersebut ke dalam codingan kami. Oke, next untuk jurnal yang kedua. Nah, jurnal yang kedua ini adalah Jurnal Simplified Tsunami Modeling with Waveform Reconstruction with GNSSR observations. Nah, jurnal yang kedua ini adalah jurnal IEEE dan di sini juga dijelaskan atau terdapat equation atau persamaannya dan juga hasil grafik dari runningan persamaan tersebut. Oke, jadi mungkin ini beberapa jurnalnya dan untuk jurnal yang lebih lengkapnya dapat langsung dilihat pada link yang telah kami tulis di bawah ini. Dan di link ini sudah terdapat masing-masing jurnal dari masing-masing kelas, yaitu jurnal IEEE maupun bukan IEEE, dan itu juga sudah mencakup dari 9 sensor yang kami pakai. Next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan source codingan SPS. Contohnya adalah sebagai berikut, namun saya akan menjelaskan secara langsung pada aplikasinya. Untuk codingan dari Visual Studio-nya sendiri ada hal berikut sesuai dengan teman saya yang sudah jelaskan, yaitu Bella sendiri menjelaskan ada rumus-rumus persamaan yang terdapat pada jurnal. Nah, dalam jurnal tersebut kita konversi ke dalam suatu codingan. Jadinya ada 9 sensor yang terdapat pada codingan ini, seperti yang dijelaskan oleh teman saya. Setelah itu ada semuanya memiliki persamaan seperti matsin 2 kali pi kali noise frekuensi kali B. Setelah itu untuk persamaan selanjutnya yaitu ada matsin 2 kali mat pi kali K kali I dan sebagainya. Untuk runningan dari codingan tersebut adalah sebagai berikut. Nah, pertama-tama kita akan menjelaskan yaitu sensor tekanan EPX 5050. Pertama kita input signal sensor tersebut menjadi sebagai berikut. Nah, seperti yang dijelaskan, sinyal hasil dari sensor tersebut berbentuk sinusoidal. Ada 1000. Setelah itu kita akan menginput frekuensi dari sensor tersebut, yaitu ada 50.
50. Setelah itu kita input amplitudenya 1. Nah, bisa terlihat noise dari data tersebut. Setelah itu kita dapat memodifikasi signal tersebut. Hasilnya adalah sebagai berikut. Setelah itu kita dapat menginput jumlah data 1000. Lalu kita plot, lalu kita DFT, kita input low pass filter dan high pass filter sejumlah 10 masing-masing. Lalu kita eksekusi dengan menekan low pass filter dan high pass filter. Perbandingan tersebut sangat kelihatan ketika frekuensi dalam high pass filter lebih besar daripada low pass filter. Nah, setelah itu kita dapat melihat hasil DFT dari data tersebut. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan sensor selanjutnya, yaitu sensor water level. Untuk sensor water level sendiri, terdapat pada jurnal yaitu bertotal 37 frekuensi. Dengan amplitudo yang kita input adalah 1. Lalu, kita dapat modifikasi setelah mengeluarkan noise. Nah, hasil dari data tersebut, lalu kita input jumlah data yang sama yaitu 1000. Lalu kita plot, lalu kita munculkan DFT-nya. Dengan low pass filter dan high pass filter yang sama, kita dapat membandingkan HPF dan LPF-nya. Nah, muncul bahwa perbandingannya adalah low pass filter memiliki frekuensi yang lebih rendah daripada high pass filter dengan hasil DFT sebagai berikut dengan jumlah data 1000. Untuk sensor selanjutnya bakal dijelaskan oleh teman saya. Oke, bisa di next untuk sensor selanjutnya, accelerometer. Untuk frekuensinya bisa diatur 50 dan amplitudonya 11. Lalu kita klik modifikasi dan muncul sinyalnya. Setelah itu untuk jumlah datanya kita plot 1000. Lalu diatur untuk low pass dan juga high pass-nya. Dan itu muncul sinyal yang kita inginkan. Untuk sensor selanjutnya, sensor ultrasonik, seperti tadi frekuensinya dan juga amplitudonya diatur terlebih dahulu. Setelah itu plot jumlah datanya. Low pass dan juga high pass-nya bisa diatur. Dan itu muncul sinyal yang kita inginkan. Selanjutnya bisa di next untuk sensor selanjutnya. Oke, untuk sensor selanjutnya, sensor getaran SW420 bisa dilanjut. Frekuensi bisa disesuaikan 50, terus dipencet modifikasi.
Hasilnya seperti berikut dan jumlah data disusulkan menjadi 1000. Pencet DFT, lalu diatur low pass filter dan high pass filternya. Berikut hasil dari low pass filter dan high pass filter. Terdapat perbedaan yang cukup signifikan, yang high pass frekuensinya lebih tinggi daripada low pass filter. Ya. Sekian, dilanjut teman saya. Oke, selanjutnya adalah sensor ADCP. Frekuensinya sama, yaitu 50 aja. Setting 50. Untuk amplitudonya juga 11. Lalu dimodifikasi. Oke, terus jumlah datanya kita isi 1000 seperti sinyal sebelumnya. Oke, langsung next aja, langsung di run. Low pass filter dan high pass filternya. Oke, udah. Lalu selanjutnya, sensor selanjutnya. Yaitu ada sensor gelombang. Untuk frekuensi dan amplitudenya kita setting sama, yaitu 50 dan 11. Oke, langsung di run aja semuanya. Dan untuk jumlah datanya 1000. Kita plot low pass filter dan high pass filternya. Oke, sudah. Oke, next. Kedua sensor terakhir, yaitu sensor radar. Caranya sama seperti yang tadi, yaitu tinggal memasukkan frekuensi dan juga amplitudo. Kemudian dimodifikasi, jumlah datanya 1000. Dan ini muncul di FT-nya, low pass dan high pass filternya memakai 10. Dan akan muncul grafiknya. Oke, perbedaannya masih sama seperti yang tadi, frekuensinya tinggi. Oke, lanjut. Nah, dan ini adalah sensor yang terakhir. Sensor ultrasonik, sensor infrasonik maksud saya, mohon maaf. Frekuensi dan amplitudo disesuaikan. Kemudian dimodifikasi, jumlah datanya 1000. Kemudian pencet DFT, lalu akan muncul dan low pass serta high pass-nya masih sama menggunakan 10. Nah, oke. Itu tadi hasilnya dari kelompok kami. Silakan Ninin. Oke, dari 9 sensor itu kita sudah merunning dengan persamaan-persamaan jurnal yang ada. Dan juga untuk jumlah datanya kita juga 1000 data. Dan untuk amplitudo dengan frekuensi juga sama ke 9 sensor itu dengan cara yang sama juga. Oke, mungkin itu dari kelompok kami. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.